Hey, welcome back to my video. Kembali lagi di channel belajar bareng ya teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Oke, di sini aku akan menjelaskan atau kita mau breakdown tentang analisa aku kemarin yang di time frame 4 jam. I'm sorry kemarin miss ya, miss dan itu pure kesalahan saya. Kenapa? Karena tidak melihat untuk daily hike-nya di hari kemarin ya. Jadi kemarin saya tuh cuma lihatnya itu ada di time frame 4 jam. Jadi di sini, ini adalah fair value gap gitu kan ya. Jadi saya melihat bahwa market ini bisa lah ngambil di value swing sini ya. Dan tetapi kemarin tuh market ngambil previous day high ya. Jadi itu pure kesalahan saya. Nah, seperti itu. Sekarang kita mau breakdown dan kita di sini bareng-bareng belajar ya semuanya. Karena kita tidak tahu ya pergerakan market ini arahnya mau kemana. Yang terpenting kita melakukannya namanya sebuah analisa market ya. Sorry buat teman-teman semuanya. Oke, jadi di sini kita lihat dari 4 jam ya kemarin kan ya. Itu market sempat ya respect di sini dan kemarin saya juga ngambil entry-an gitu. Ah, di sini. Kemarin saya ngambil entry-annya. Ah, di fair value gap sini. Fair value gap. Ah, oke. Dan target saya itu kemarin sampai high-nya. Nah, ternyata high yang di atas ini pagi-pagi berarti ini ya. Ini udah ngambil PDH-nya teman-teman ya. Nah, kemarin kok saya kira itu PDH-nya ada di hike yang paling atas gitu. Ternyata ini pagi-pagi udah ngambil hike-nya gitu. Dan sini pure kesalahan saya. Tapi oke lah, is okay kena break even, oke no problem. Jadi kemarin itu ngambil internalnya di 4 jam. Oke, habis 4 jam kita ke 5 menit. Dan di sini ada confirm teman-teman semuanya. Ya, ada confirm juga. Nah, ada fair value gap. Oke, dan di sini pun terjadi ketika di open London sesi ya. Di London sesinya. Kemudian saya target di atas sini. Nah, ini untuk saya entry-nya. Jadi fair value gap di M5 teman-teman ya. Jadi kalau ada fair value gap yang seperti ini, aku bakal ngambil untuk likuiditasnya di sini. Nah, kemarin seperti ini setupku ya. Dan saya juga udah share kemarin buat teman-teman semuanya itu bahwa targetnya sampai high sini ya. Ternyata kemarin cuma target sampai sini doang teman-teman. Ini ada di liquidity atau buy setnya di Asia. Jadi kita bisa lihat bahwa market itu nggak sampai ngambil high di sini teman-teman. Ternyata ini udah ngambil previous day high di hari Senin. Oh sorry, di hari Selasa. Ya ya betul, di hari Senin ya. Di hari Senin ini fair value gap. Nah, setupku kemarin seperti ini. Dan apa yang terjadi? Ini adalah buy set atau high Asia teman-teman. Ya, kita tandain dulu di sini. Ini adalah buy set. Sorry. Buy set di sini. Nah, buy set target sampai atas ini. Kemarin ketika market naik tuh, nah, nah ini kan sempat drop lagi nih. Nah, drop kan ngambil entryan lagi. Dan apa yang kita lihat di sini? Nah, market kenapa aku berasumsinya sampai high ini? Ini terjadi big structure dan so ini pun sama. Dan apa yang terjadi ketika dia di sini ngebuat Judas swing, ternyata ini akumulasi manipulasi di sini. Nah, kemarin kan saya lihatnya akumulasi manipulasi ketika di PDRI. Ya, ternyata dia ini udah ngambil PDH. Oke, di sini. Ini kan udah mengalami kenaikan lagi. Kan gitu. Kita bisa naik di sini. Dan di sini teman-teman, nah seharusnya kita di sini udah pasang take profit di sini. Tapi is oke lah, tidak apa-apa. Ini benar-benar pure kesalahan pribadi. Ya, oke. Dan kemarin saya sudah meletakkannya stop loss plus di sini ya. Nah, di sini. Dan apa yang terjadi ketika market dump jatuh? Nah, di sini. Disebabkan apa? Karena high ini udah diambil dan market ketika di Asia ini akumulasi dan untuk di Londonnya ini Judas. Nah, Londonnya ini Judas. Dan kemarin itu ketika terjadi pergerakan di sini, ya ini sempat mondar-mandir di sini. Ya, sempat mondar-mandir dan alhasil apa? Drop, teman-teman. Nah, drop. Ah, ini udah sebenarnya udah nggak boleh di buy lagi. Ini udah indikasi bahwa market ini udah break. Udah break. Dan ini adalah Judas. Nah, di sini. Nah, ini adalah Judas. So,
Nah, ini kan udah confirm nih. Nah, sebenarnya ini udah nggak bisa di buy lagi. Kita fokus untuk sell karena udah terjadi break structure. Nah, M15 pun sama. Ini market shift structure juga. Udah confirm juga. Kayak gitu. Kita bisa target sampai di likuiditas di sini. Mau sampai ke sini boleh. Nah, ini juga likuiditas atau low. Nah, ini juga likuiditas. Oke. Ini pun sama, ini juga likuiditas. Nah, target sampai sini. Jadi ketika market seperti ini udah nggak bisa di handle lagi. Kemarin saya udah 2 kali entry, jadi setup, nah break even, entry lagi sampai atas dan stop loss plus aku udah nggak masuk lagi karena udah mistrade ya, ya karena udah mistrade. Oke, jadi kembali lagi ya. Jadi ketika market udah terjadi break structure di sini, kita udah eh, continuation untuk follow the trend ya. Kalau kemarin saya udah SL 2 kali atau udah SL plus plus sama break even, saya tidak melakukan entry lagi. Nah, itu. Karena udah benar-benar mislead ya. Jadi takutnya apa? Kenapa kita masuk lagi? Pasti ketika kita habis kena break even, kena stop loss, itu yang bergerak bukan dari apa yang namanya ya? Eh Bukan dari strategi yang awal atau bukan plan yang awal. Jadi itu adalah plan emosional. Itu perdagangan emosional. Jadi ketika udah mistrade 2 kali udah. Kalau aku seperti itu kemarin. Jadi udah nggak lihat chart, ya stop gitu. Jadi aku menghindari perdagangan emosional. Nah, ini yang disebut perdagangan emosional ya. Kita BE, SL plus, SL 2 kali, 3 kali, itu udah stop. Menghindari perdagangan emosional. Pasti kita pastinya cari buy dan cari untung lagi kan gitu. Nah, dari kemarin itu market terjadi break structure di sini. Terjadi break structure. Dan aku juga analisa juga teman-teman semuanya. Ya, ketika di sini ini kan udah break structure nih. Pasti ketika mau open New York ini akumulasi lagi. Habis itu manipulasi terus naik di busnya. Nah, kita lihat ya pergerakannya nih. Nah, ini open New York. Ini New York sesi. Nah, ini terjadi nih manipulasi di sini nih. Nah, ini manipulasi. Aku manipulasi. Double select. Oke. Aku manipulasi. Oke ya, kelihatan ya. Jadi aku manipulasi. Ini teman-teman bisa follow the trend. Ketika London ini udah jadi Judas. Syaratnya apa? Break structure di sini. Dan previous day high. Oke. Berarti kita bisa masuknya itu ketika market break structure. Jadi kita tinggal follow trend. Aku tidak masuk teman-teman kemarin. Nah, di sini. Dan apa yang terjadi? Drop market. Lihat ya, pasti di sini ada confirm. Yes. Oh, ada fair value gap. Fair value gap. Sorry, ya, yes, fair value gap. Ya, yang kita target sampai bawah sini bisa sampai liquidity sini bisa. Nah, baru seperti itu teman-teman. Oke, ya ini. Jadi kita bisa follow the trend ketika London jadi Judas dan Asia akumulasi di sini teman-teman. Oke, dan next ketika di hari ini nanti ya, teman-teman bisa lihat ya untuk pergerakan market sekarang nih. Lihat, dia udah ngambil daily low hari Senin. Kita hapus dulu ya di sini, nah, biar bersih. Oke, kita hapus dulu. Ini adalah daily low, reviews daily low. Dan so kita bisa lihat pergerakan di hari Rabu ini, teman-teman ya.
Ini bisa continuation and bisa reversal. Nah, kita lihat dulu di sini. Wait. Nah, oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini belum ada confirm ya teman-teman semuanya. Ini 5 menit belum ada konfirmasi. Kalau aku nunggunya sampai dia ke sini atau bisa ke struktur yang ini. Dia harus sampai benar-benar break. Ya, harus break teman-teman. Walaupun di sini ada FVG ya. Di sini ada FVG, ada apa itu ya. Udah ngambil sini. Kalau belum terjadi break, aku belum masuk entry teman-teman semuanya. Tapi kalau teman-teman mau masa masuk, boleh ya, boleh. Ya, kita bisa lah targetkan. Contoh kita ada di fair value gap and target sampai sini aja. Nah, ini kan udah cukup 1/3 kan gitu. Kalau mau target sampai atas pun sini boleh. Ya, itu aja. Oke. Ini untuk analisaku. Jadi ketika nanti terjadi break atas atau high dan ini pergerakannya reverse dan harus London ini manipulasi ya. London ini manipulasi dan harus terjadinya break. Nah, barulah kita follow the trend untuk perdagangan. Nah, ini baru untuk reversal. Kali ini belum ada indikasi reversal. Ini masih untuk akumulasi. Ya, teman-teman tinggal tunggu saja. Ketika melihat fresh seperti ini, jangan terburu-buru masuk ya, teman-teman ya. Tunggu dulu ya, santai dulu. Oke, nah di sini kan ada liquidity juga. Teman-teman tinggal perlihat pergerakan market. Kalau lihat di 4 jam, right? 4 jam pun sini. Oke, ini 4 jam. Ngambil liquidity belum ada indikasi untuk reversal ya. Kalau kita lihat di 5 menit sama. No, reverse. Oke, kita tunggu saja ya teman-teman ya. Nah, di sini terjadi break lagi. Ya. Kalau aku nggak berani masuk teman-teman, harus ada yang namanya sebuah confirm harus naik. Nah, baru ke atas. Oke, jadi lebih ke reversal ya kalau aku melakukan perdagangan ya. Lebih ke reversalnya seperti itu. Mungkin teman-teman semuanya bisa dipahami ya ketika mau masuk market itu seperti apa, contoh daily seperti ini. Oke, contoh daily seperti ini. Ini bisa ke bawah lagi teman-teman. Ya, sampai ke low sini. Kalau tidak ada konfirmasi reversal di sini. Oke, ini adalah liquidity. 15 menit kita bisa lihat. Nah, di sini. Ini juga pergerakannya masih turun teman-teman. Nah, kalau ada reversal kita boleh masuk ya. Intinya perdagangan ini dibuat santai saja. Kalau market turun santai kita cari reversalnya sini. Sorry. Nah, market turun terus reverse. Nah, di sini kita baru masuk teman-teman. Nah, inilah confirmnya. Ini liquidity, ya kan gitu. Di sini untuk aplikasi atau sebuah platform dari BTC dan ya. Di sini dia menyediakan sebuah referensi atau analisa pasar. Ketika teman-teman bingung dengan gimana sih cara membaca beritanya itu seperti apa atau gimana sih kita bisa mengetahui analisa orang-orang lain, ya kita di sini bisa melihat untuk referensi. Teman-teman bisa buka akun BTC Dana. Nah, di sini adalah akun BTC Dana dan di sini ada arah. Jadi teman-teman bisa klik untuk analisis pasar. Jadi ada berita terkini teman-teman ya. Teman-teman di sini bisa lihat ya berita terkini terus referensi. Di sini ada sebuah analisa para atau orang-orang yang share analisanya. Ini adalah pandangannya. Ini adalah pandangan kita untuk market SAUSD, EURUSD, GBUSD. Ini mau kemana sebenarnya arahnya gitu kan? Jadi kita bisa lihat pergerakan market atau bisa melihat pandangan orang lain dan kita juga bisa input di analisa kita ya. Dan di sini juga banyak kalender ekonomi ya. Teman-teman bisa klik di sini kan ada pandangan dan referensi. Nah, teman-teman klik aja referensi. Ketika udah klik referensi, ketika mau lihat berita-berita ya, gimana sih beritanya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di referensi yang lebih banyak. Ini bakal menemukan sebuah berita-berita yang biasanya itu ada news, PPI, CPI, NFP ya, PMI dan lain sebagainya atau FOMC. Di sini selalu diupdate ya teman-teman semuanya. Teman-teman bisa lihat perdagangan atau bisa lihat untuk beritanya ya.
Jadi ketika teman-teman masih bingung gimana caranya kita melihat berita, teman-teman bisa lihat berita itu di BTC Dana ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa mendaftar di BTC Dana karena apa? Karena kita ada yang namanya sebuah kupon. Jadi untuk orang terbaru itu biasanya dapat $10 ya teman-teman semuanya. Silakan daftar dan ikuti atau KYC untuk verifikasi aplikasi BTC Dana. Mungkin buat teman-teman semuanya ketika masih awam, masih pemula, teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini. Kenapa? Karena depositnya itu tidak terlalu gede ya, teman-teman bisa coba $2, $4, $5 seperti itu. Itu hanya di BTC Dana. Mungkin dari videonya cukup itu dulu ya buat teman-teman semuanya, dan untuk teknikal analisanya pun sama itu dulu ya. Kita di sini hanya sharing ya, kita di sini belajar bareng gimana pendapat kalian tentang market SHUSD untuk minggu depan. Mungkin bisa di kolom mungkin bisa komen di kolom komentar. Thank you buat teman-teman semuanya. See you on the next video.